Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan 100% pasti saya ingin membahas keberhasilan dari klub asal Inggris, Manchester City, yang lolos ke babak final UEFA Champions League musim ini. Di pertandingan leg kedua babak semifinal lawan PSG, Manchester City bisa kembali meraih kemenangan. Bedanya dari pertandingan di first leg di mana City juga bisa menang, tapi City kemasukan 1 gol dalam pertandingan first leg tersebut. Di pertandingan second leg, City tidak kemasukan gol. City merupakan tim yang paling sedikit kemasukan gol di UEFA Champions League musim ini. Jika saya tidak salah, 4 kali Manchester City gawangnya baru kebobolan. Jika saya salah, silahkan kalian koreksi. Ya kan ada kolom komentar nih di bawah konten ini, ya koreksi dengan sopan aja. And then City adalah tim yang produktif. Jika saya tidak salah, sudah mencetak total 25 gol. Dan juga City merupakan satu-satunya klub asal Inggris yang bisa meraih 7 kali kemenangan berturut-turut di UEFA Champions League. Ada klub-klub Inggris lainnya sebelumnya ya yang bisa menang 6 kali berturut-turut di UEFA Champions League, atau sebelumnya memang kita tahu formatnya adalah Piala Champions Eropa. Jadi saya kira bahwa City layak dan wajar lolos ke babak grand final. Apakah nanti mereka akan bisa menjadi juara? Tentu peluangnya ada. Tapi ya kita kan pertama-tama perlu fokus dulu nih, bagaimana City bisa melewati PSG. Kita tahu bahwa PSG juga punya pemain-pemain yang bisa diandalkan, pemain-pemain yang saya kira juga penampilannya cukup baik ya sejauh ini. Ya siapa sih yang meragukan Neymar, siapa sih yang meragukan Mbappe? Sayangnya kan Mbappe tidak bisa bermain di second leg ini. Tapi di first leg juga pada saat Mbappe main dia tidak berkutik. Ya walaupun dia memang tidak 100% fit, tapi poinnya kan bukan itu. Poinnya bahwa Mbappe main, dia coba untuk menyulitkan para pemain City, tetapi dia gagal di first leg. Second leg memang dia tidak berkontribusi. Kemudian Neymar ini kan dibeli PSG agar PSG bisa menjadi juara Liga Champions. Tapi saya kira justru dengan membeli Neymar, ya PSG ini juga tampak sekarang mulai kesulitan memberikan porsi permainan ke pemain-pemain lainnya. Karena pada saat ya jelas terlihat bahwa Neymar tidak berkutik, Neymar tidak bisa berimprovisasi dalam cara menyusun serangan, justru Neymar terus-menerus dipertahankan di atas lapangan. Nah, ini artinya memang Neymar adalah pemain yang untouchable. Padahal performanya tidak baik dalam 2 leg. Dalam 2 leg ya, di leg pertama dan juga di leg kedua tidak baik, artinya dari segi kontribusinya. Kontribusinya seperti apa? Ya, kontribusinya hanya menguasai bola lebih lama, coba untuk melakukan dribbling, coba untuk melakukan gerakan tipuan yang sama sekali tidak efektif. Beda dengan Manchester City. Mereka tidak mengandalkan 1, 2, 3, 4, atau 5 pemain, tetapi mereka mengandalkan semua pemain yang siap tampil. Apakah itu pemain yang dimainkan dari awal ataupun pemain yang masuk sebagai pemain pengganti. Jadi memang Pep Guardiola membuktikan bahwa untuk menciptakan sebuah winning team yang diperlukan adalah kontribusi dari setiap pemain yang berada dalam tim tersebut. Jadi jika ada satu pemain yang cedera, pemain lain yang masuk juga bisa perform, dan City menunjukkan itu dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Sebelum saya melanjutkan membahasnya jalannya pertandingan dari leg kedua ini, silakan teman-teman bisa terlebih dulu mendengarkan cuplikan dari konten preview yang saya buat kemarin. Saya hanya memberikan cuplikannya. Silakan kalian mendengarkannya dulu. Artinya mereka bertahan sedikit dan mencoba untuk mengandalkan counter attack yang sebetulnya sukses lawan Barcelona dan juga lawan Bayern Munich. Tapi jangan lupa, Barcelona titik lemahnya berada di defense, dan Bayern Munich di leg pertama pada saat kalah lawan Paris Saint-Germain di kandang sendiri memang punya persoalan juga di sektor pertahanan mereka dan juga di sektor double pivot mereka. Tapi kan tidak dengan City. Siapa kira-kira tim yang akan bisa memenangi pertandingan ini? Adalah tim yang bisa mencetak gol lebih dulu. Ini menurut saya, bisa juga saya salah. Jika PSG bisa mencetak gol lebih dulu, tentu mereka punya kesempatan dan harapan lebih besar untuk mencetak gol tambahan. Bagi City, jika mereka sudah bisa mencetak gol lebih dulu, akan lebih sulit bagi PSG untuk melakukan comeback agar bisa lolos ke babak final. Dari cuplikan tadi teman-teman, saya ingin menjelaskan 2 poin. Yang pertama, bahwa Manchester City bukanlah FC Barcelona ataupun Bayern Munich yang punya persoalan tersendiri di lini pertahanan mereka. Barcelona di 2 leg mereka lawan PSG dan Bayern Munich di leg pertama lawan PSG. Dan kemudian kenapa saya memperkirakan bahwa tim pertama yang mencetak gol bisa mampu meraih kemenangan?
Karena saya kira tim pertama yang kemasukan gol bisa saja goyang mentalnya, atau istilah kerennya yang sekarang nih lagi trending, kena mental. Nah, itu yang terjadi kepada para pemain PSG, kena mentalnya. Maka itu setelah mereka kemasukan gol, permainannya jadi amburadul. Bukannya main bola, tetapi main kaki. Begitu banyak fouls yang mereka lakukan. Betul, para pemain City juga banyak fouls. Tapi para pemain City mau tidak mau terpancing permainan keras dari para pemain PSG. Dan seperti di leg pertama, ada pemain PSG, Gueye, yang terkena kartu merah karena tackling keras ke Gundogan. Maka di second leg ini Di Maria yang mendapatkan kartu merah karena menginjak kaki dari Fernandinho. Buat apa? Nah, itu adalah signs of frustration, tanda-tanda bahwa para pemain PSG frustrasi, ya, mengatasi permainan cepat dari para pemain City yang bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan begitu cepat. Dan itu merupakan kunci strategi dari Pep Guardiola di pertandingan ini, karena kita juga bisa cermati bahwa 2 gol yang dicetak oleh City dan begitu banyak peluang bisa mereka ciptakan melalui strategi counter attack, dan mereka perlu lakukan itu karena para pemain PSG keluar all out. Jadi pada saat tim lawan keluar all out, ya tim yang mendapatkan pressure tersebut perlu tenang, menyerap tekanan tersebut dan mencoba untuk melakukan counter, dan City berhasil melakukan hal itu, teman-teman. Sebelum saya lebih lanjut lagi nih membahas secara detail, saya ingin juga sedikit membahas lineup dari kedua tim. Dari City, Ederson, and then Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Cancelo tidak dimainkan tapi Zinchenko, luar biasa pemain ini, Mahrez, Fernandinho, Gundogan, Phil Foden, De Bruyne, dan Bernardo Silva. Lagi-lagi nih, Pep Guardiola mengandalkan seorang false nine di starting lineup. Sepertinya Kevin De Bruyne, ya, false nine tersebut. And then from PSG, sayang sekali Kylian Mbappe tidak fit di pertandingan ini sehingga dia tidak bisa bermain dari awal ataupun masuk sebagai pemain pengganti. Ya, padahal kita tahu bahwa Kylian Mbappe adalah pemain yang memang memberikan kontribusi besar, ya, bagi PSG secara keseluruhan, walaupun memang di first leg dia tidak berkutik. So from PSG, Neymar, Icardi, Angel Di Maria, Icardi sebagai target man, Verratti, Paredes, dan juga Ander Herrera, kemudian Diallo, Kimpembe, Marquinhos, artinya ini duet center back yang memang inti, Florenzi, dan juga Keylor Navas. Jika bukan karena Keylor Navas, saya kira City bisa saja mengakhiri pertandingan ini dengan menang lebih besar lagi, mungkin 4 atau 5-0, karena begitu banyak peluang dari para pemain City di babak kedua. Dari flow of the game terlihat, PSG ini keluar langsung menyerang, tapi bagaimana cara menyusun serangan? Lebih individualistis, para pemain lebih lama menguasai bola, dan itu memberikan kesempatan kepada para pemain City untuk menutup ruang gerak para pemain dari PSG. Boleh saja skill individu itu diandalkan, tapi end produknya perlu memberikan passing. Itu tidak bisa dilakukan oleh para pemain PSG. Makanya, ya, kita tidak bisa melihat ada sebuah peluang yang berbahaya dari para pemain PSG di babak pertama. Bahkan saya tidak melihat Ederson bekerja keras untuk melakukan saves di babak pertama. Sebaliknya, City bisa mencetak gol cepat yang memang mereka perlukan. Ederson ini luar biasa loh penjaga gawang, kan dia memberikan passing yang begitu jauh. Zinchenko ini saya kira adalah petarung di lini pertahanan Manchester City, memberikan cutback ke De Bruyne. De Bruyne melakukan shooting, saya kira sepertinya terkena Diallo atau juga Ander Herrera, ya, tidak jelas, tapi terus bola tersebut mengarah ke ruang yang terbuka di mana Mahrez sudah menunggu, dan Mahrez bisa melakukan shooting untuk menjebol gawang dari Keylor Navas. Unggul 1-0 di menit-menit awal, tentu itu memberikan kenyamanan bagi para pemain City sehingga mereka lebih tenang lagi dalam urusan mengantisipasi gerakan-gerakan dari para pemain PSG. Mereka juga bisa menyerap tekanan dari para pemain PSG, sesekali mereka juga bisa memberikan counter pressing. Setelah tertinggal 1-0, ya, saya mengharapkan bahwa Pochettino melakukan pergantian pemain, karena memang sektor yang di depan, ya, para penyerang tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Tetapi Pochettino tidak langsung melakukan itu, namun dia menunggu melewati menit ke-60 baru dia memainkan Moise Kean. Moise Kean memang punya kecepatan, tapi kan bukan hanya perlu berlari cepat, tapi juga perlu mencari ruang yang terbuka. Masalahnya bagi para pemain PSG bahwa pada saat ada rekan mereka yang menguasai bola, pemain lainnya ini tidak mencari ruang bebas, tidak seperti para pemain City. Jadi walaupun para pemain City ini tidak banyak menguasai bola, tapi setiap kali mereka menguasai bola, mereka lebih cerdas dalam urusan memberikan passing kepada pemain yang berada dalam free space, dalam urusan melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu City bisa akhirnya mencetak gol tambahan di babak kedua, lagi-lagi melalui sebuah fast break atau mungkin juga sebuah transisi dari bertahan ke menyerang yang saya perhatikan seperti itu. De Bruyne bisa memberikan passing ke Foden, dan Foden bisa memberikan crossing ke tiang jauh yang mengarah lagi-lagi ke free space, ruang terbuka.
di mana ada Mahrez yang masuk dan Mahrez bisa mencetak gol keduanya dan juga gol kedua bagi Manchester City. Setelah unggul 2-0, ya terlihat lagi tambah goyang mental dari para pemain PSG. Mereka sudah tidak bisa fokus dalam permainan mereka dan justru mereka bermain kasar. Maka itu begitu banyak kartu kuning di pertandingan ini, lebih banyak daripada di leg pertama, dan ada kartu merah lagi yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi memang bagi saya, ya kesimpulannya bahwa PSG kena mental dalam pertandingan ini. Dan saya jelaskan juga di konten preview bahwa para pemain City sudah punya mental yang kuat. Mereka bisa bermain di bawah tekanan, mereka juga sudah bisa comeback dalam 2 game pertandingannya. Jika saja City ketinggalan di game ini, saya kira peluangnya akan lebih besar ke PSG, karena City belum pernah ketinggalan di Champions League, di fase knockout di kandang mereka sendiri. Bisa saja juga nanti mental mereka akan goyang. Bisa saja, maka itu saya memberikan analisa kesimpulan saya dengan perkiraan bahwa tim pertama yang mencetak gol di pertandingan ini punya peluang untuk meraih kemenangan. Saya tidak mengatakan punya peluang untuk ke final loh. Ya, jadi saya juga memberikan perkiraan analisa saya bukan asalan, atau ya istilahnya yang biasa saya sebut asbun, asal bunyi. Tapi saya memakai akal sehat saya. Kita harus memakai akal sehat kita, bukan perasaan. Kalau perasaan nanti gak karuan kita bicaranya kan. Ya kita juga harus mempertahankan image kita sebagai pengamat yang bisa memberikan informasi yang akan berguna bagi viewers yang menonton channel YouTube Bola Bung Binder. Jadi memang disitulah kita lihat bahwa keahlian dari para pemain City, mereka bermain cerdas. Pada saat mereka menghadapi permainan keras, ya mereka mau tidak mau juga perlu bermain keras. Dan saya kira kredit tersendiri kepada pelatih Pep Guardiola yang akhirnya bisa membawa Manchester City ke final UEFA Champions League. Kita tunggu saja siapa lawan City. Di final tersebut masih ada pertandingan antara Chelsea versus Real Madrid yang telah saya berikan previewnya dan telah saya tegaskan. Peluangnya bagi kedua tim tersebut, Chelsea dan juga Real Madrid, adalah 50-50. So we wait, ya. Any team that can score the early goal in that game juga punya peluang untuk lolos ke final. Jadi kita tunggu saja, kita saksikan pertandingannya. Dini hari nanti saya akan siaran di SCTV dan saya harapkan teman-teman bisa memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya juga harapkan bahwa teman-teman bisa memberikan analisa kalian yang merupakan counter analisa berdasarkan analisa yang saya berikan secara positif, bijak, dan juga sportif. No hate, only football. Salam sepak bola.